Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah dari program studi hukum Universitas Bangka Belitung. Pada video ini, saya akan membahas tentang desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembangunan, serta wewenang pemerintah daerah. 4 konsep penting yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, terutama dalam konteks otonomi daerah. Indonesia sangat luas dan beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. Supaya pemerintahan bisa lebih responsif, istilah desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembangunan, dan wewenang daerah sering dibahas dalam konteks otonomi daerah. Intinya, konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana tugas dan kekuasaan dibagi antara pusat, daerah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan pelayanan publik lebih efektif serta efisien. Desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi berarti kekuasaan dialihkan dari pemerintah pusat ke daerah otonom atau provinsi, kabupaten, atau kota. Dalam praktik di Indonesia, ini dikenal sebagai otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi kebebasan mengurus urusan lokal sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya, daerah bisa mengeluarkan peraturan daerah atau perda untuk menangani masalah sampah atau pariwisata tanpa menunggu keputusan dari pusat. Demikian pula, jika ada sekolah di desa yang perlu direnovasi, pemerintah kabupaten setempat bisa langsung merencanakan dan membiayai renovasi tersebut. Wujud desentralisasi juga terlihat ketika daerah diberikan kewenangan mengenakan pajak dan retribusi lokal, misalnya pajak hotel atau retribusi pasar, agar pembangunan daerah bisa berjalan lebih mandiri. Tujuan desentralisasi adalah membuat pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tanggap, dan akuntabel. Walau begitu, pemerintah pusat tetap menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya, daerah harus mengikuti kebijakan nasional dan pusat tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Dengan demikian, meski daerah punya ruang gerak lebih, mereka tetap berada dalam kerangka negara kesatuan. Dekonsentrasi. Dekonsentrasi berbeda dengan desentralisasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah. Misalnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau instansi vertikal kementerian. Artinya, yang menerima wewenang adalah perpanjangan tangan pusat, bukan pemerintah daerah otonom. Misalnya, Dinas Kesehatan Provinsi menjalankan program vaksinasi nasional. Kebijakan itu datangnya dari pusat meski pelaksanaannya di daerah. Dalam sistem dekonsentrasi, petugas di daerah wajib mengikuti arahan pemerintah pusat dan melaporkan pelaksanaannya kembali ke pusat. Dengan kata lain, pusat masih memegang kendali akhir. Dekonsentrasi ini pada dasarnya berjiwa sentralisasi karena kebijakan tetap dikendalikan pusat. Bayangkan, seperti rantai komando, keputusan dibuat di Jakarta, lalu gubernur atau kantor vertikal menjalankan instruksi pusat. Tugas pembangunan. Tugas pembangunan adalah tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Intinya, ini mencakup usaha membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan ekonomi seperti pasar, koperasi, dan sosial seperti sekolah, puskesmas di berbagai daerah. Tugas pembangunan dijalankan oleh semua tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Misalnya, pemerintah daerah bisa membangun jalan desa dan fasilitas olahraga lokal, sementara pemerintah pusat membangun jalan tol atau pembangkit listrik besar. Selain pemerintah, masyarakat juga berperan aktif lewat gotong royong dan inisiatif lokal. Contohnya, lewat program dana desa, warga ikut membangun fasilitas di desanya. Dengan cara ini, pembangunan di semua level pemerintahan berjalan seiring agar seluruh wilayah dapat berkembang dengan baik. Wewenang pemerintah daerah. Wewenang pemerintah daerah adalah urusan-urusan yang menjadi tugas dan hak daerah untuk diatur sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 23 2014, mengatur berbagai urusan penting yang menjadi wewenang daerah. Beberapa contoh wewenang daerah antara lain perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat setempat,
penyediaan sarana prasarana umum, jalan, pasar, irigasi, fasilitas publik, penataan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, ketertiban dan administrasi kependudukan, seperti KTP, catatan sipil. Daerah punya hak membuat peraturan daerah atau perda dan mengelola anggaran sendiri untuk menangani urusan-urusan tersebut. Misalnya, jika warga desa membutuhkan sekolah baru, pemerintah kabupaten bisa membangunnya menggunakan anggaran daerah. Dengan demikian, urusan warga sehari-hari bisa diselesaikan lebih cepat dan sesuai kebutuhan lokal. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi membantu memperjelas perbedaan dan peran masing-masing konsep. Desentralisasi memberi lebih banyak kebebasan kepada daerah, misal mengelola pajak lokal. Dekonsentrasi tetap di bawah komando pusat, misal wakil presiden di provinsi mengkoordinasi program nasional. Tugas pembangunan melibatkan semua pihak untuk membangun fasilitas bersama, dan wewenang daerah mencakup urusan-urusan yang secara resmi dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Semua ini saling melengkapi untuk menjalankan pemerintah yang efektif sesuai semangat otonomi daerah. Itulah tadi penjelasan singkat tentang desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembangunan, dan wewenang pemerintah daerah. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia berjalan, terutama dalam hal pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.